Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul kembali di salah satu rumahnya untuk mengkaji ilmu agama. Semoga kita termasuk orang yang diberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih berkutat di penjelasan hadis yang ke-35 ya, karena syarat akan banyak pelajaran dan faedah dari setiap poin, dari setiap penggalan yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih berkaitan tentang muamalah sesama Muslim dan berkaitan tentang hak-hak seorang Muslim yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang ke-35 ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita memasuki penggalan Nabi SAW yang di sini sifatnya semuanya larangan. Artinya di antara hak sama muslim dengan muslim yang lain adalah la yadhlimuhu, ya, seorang muslim tidak menzalimi muslim yang lain, ya. Sebelumnya Nabi mengatakan, ya, ketika mengatakan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling najas dalam berjual beli, ya, melebihkan harga. Kemudian wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, janganlah kalian saling buang muka, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kalian saling berjualan di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Ya, jika seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, yang pertama la yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya, wala yakhdhuluhu, tidak menghinakannya, wala yakdzibuhu, tidak berdusta kepadanya, wala yahqiruhu, dan tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, ya, Nabi mengisyaratkan ke dalam dadanya sebanyak 3 kali. Bihasabi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, cukuplah seorang itu dianggap berbuat salah, berbuat buruk tatkala merendahkan seorang muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdus, setiap muslim atas muslim yang lain haram hartanya, haram darahnya, dan haram kehormatannya untuk dikoyak. Hadis diriwayatkan Muslim. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini penggalan Nabi sallallahu adalah al-muslim akhul muslim, setiap muslim adalah muslim yang lain adalah saudaranya. Yang pertama, jika dia adalah saudaranya, la yadhlimuhu, ya, tidak berbuat zalim kepadanya. Dari sini
kita bisa tahu bahwasannya perkara hadis ini menjaga tentang hak-hak sesama muslim, tidak melukai dan tidak menzalimi sesama kaum muslimin, ya apapun itu bentuk kezaliman. Di antara kezaliman yang disebutkan di sini adalah tahrimu irdil muslim, diharamkan untuk melukai seorang muslim, baik itu tentang darah, harta ataupun kehormatan. Ya, kehormatan di sini banyak sekali, di antaranya seperti ghibah. Ya, seperti menggibahi seorang muslim, ya, membicarakan seorang muslim. Faghibatul muslimi haram, kata Syekh. Menggibahi seorang muslim haram, dan ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Ghibah termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, sehingga dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan apa? Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dengan amal saleh. Ya, dengan bertaubat. Kalau dosa-dosa kecil bisa digugurkan dengan amal saleh. Ya, Nabi SAW bersabda kepada Muadz ibn Jabal, ya ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada, kemudian iringilah kesalahanmu dengan amal saleh, dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menggugurkannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kata para ulama, keburukan di sini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar tidak bisa dihilangkan dengan amal saleh secara umum, akan tetapi dihilangkan dengan amal saleh secara khusus, yaitu taubat, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah ghibah. Apabila seorang hamba bertaubat dari ghibah, maka jika ingin benar-benar ingin dihapus dosa ghibahnya, yakni dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan diantara syarat taubat tentang dosa-dosa manusia, karena ghibah adalah berkaitan dengan manusia, adalah harus meminta maaf, meminta keridhoannya, meminta kehalalannya. Ya, dan ini disebutkan oleh para ulama, ya, di sini Abdul Qawi dalam syairnya bahwa ghibah termasuk dosa besar. Wa qad qila sughra ghibatun wa namimatun wa kiltahuma kubra ala nafsi Ahmada. Ya, banyak yang mengatakan bahwa ghibah dan namimah itu dosa kecil, padahal dua-duanya ini dosa besar menurut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ghibah atau menggunjing ghibah, ya, sudah ditafsirkan atau dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, zikruka akhaka bima yakra. Ya, engkau menyebut kekurangan yang ada, menyebut sesuatu yang ada pada saudaramu bima yakrah, terhadap apa yang dibenci. Ya, ini koridornya setiap apa yang dibenci oleh saudaramu, maka itu ghibah. Ya, apapun, mau tentang masalah fisik, tentang masalah kekurangan, entah masalah akhlak, entah masalah apapun, yang apabila dia disebutkan di hadapannya dan dia mendengarnya misalkan, maka dia membencinya, itu adalah ghibah. Dan telah kita sebutkan, kita singgung pada pertemuan yang lalu, sebagai contoh masalah orang gemuk, ya, gemuk dibilang si gemuk atau si gendut, yang kurus dibilang si kerempeng. Ya, apabila orangnya tidak ridho, maka itu dicap sebagai ghibah, Dan pernah kita bahas, misalkan dosen dibilang killer dosennya, ya, bakhil ngasih nilai, walaupun benar, ya, sifat itu memang ditujukan kepada orang tersebut, terkenal karena dia, ya, suka memberi kesempitan kepada mahasiswanya, memang demikian. Tapi jika dia tidak suka, maka itu dicap sebagai ghibah. Karena sebagian orang mengatakan, kan Ustaz benar, Anda ngomong kayak gini benar apa adanya. Iya, benar apa adanya, itulah ghibah. Ghibah gak harus Anda menuding atau memfitnah, yaitu berbeda lagi, sudah ghibah plus memfitnah. Ghibah walaupun sesuatu itu ada pada orang tersebut, jika orang tersebut tidak menginginkannya atau membencinya, maka itu disebut ghibah. Ya, misalkan, oh si fulan yang makannya sering nambah itu,
Misal ketika di walimah, oh dia kalau main di prasmanan ibarat ya gunung pindah ke piring misalkan, dan dijadikan bahan tontonan, sehingga apa yang terjadi, dia dicap sebagai si fulan yang rakus, grandong dan lain sebagainya. Maka ini adalah ghibah. Ini adalah apa? Ghibah, tidak diperbolehkan. Dan ghibah itu biasanya main belakang di orang ketiga. Adapun jika dia mengatakan di hadapannya, maka itu bukan ghibah tapi mencela di hadapannya. Dan mencela juga sama, dosa besar. Ya, mencela seorang muslim, ya, sabbul muslim kaqatlihi au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencela seorang muslim seakan-akan dia seperti membunuhnya. Ya, karena besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyerupakan orang yang ghibah seperti memakan daging mayit, ya, sebagai takbihan, bentuk ya, penghinaan terhadap perilaku ghibah. Ya, sudah makan daging bangkai, ya, daging bangkai, ya, sehingga disebutkan perkara seperti ini agar orang tidak main-main berbuat ghibah. Dan sungguh ayuhal ikhwah, ya, ini perbuatan ini, ya, banyak sekali orang yang tidak selamat dari perbuatan ghibah. Hatta orang yang sudah mengaji, ya, masih saja lisannya tidak bisa direm. Ya, entah itu dari kalangan akhwat, ya, dosa ini biasanya adalah ciri khasnya para akhwat. Namun sekarang sudah menjalar ke ikhwan. Ya, dosanya yang biasa dilakukan ibu-ibu kemudian dilakukan oleh para bapak-bapak. Ya, mungkin pada zaman dahulu orang yang ghibah itu, yang suka ghibah dari kalangan laki-laki, bisa dikatakan menyerupai perempuan karena ini kebiasaan buruk wanita. Ya, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Sampai-sampai pernah ada yang bercerita, ya, seorang wanita mengatakan, saya kalau pusing kepalanya saya datang ke tetangga, ya, habis goreng ikan, goreng orang. Maksudnya apa? Gosipin orang, tetangganya fresh kembali. Maka yang seperti ini adalah penyakit. Ya, ini penyakit harus segera, ya, segera diperbaiki. Bila perlu didatangkan ambulan untuk membedahnya agar dibersihkan hatinya. Ya, karena percuma. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan banyak dari kalangan orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah, masuk neraka karena sebab ini. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah, ya, hak Allah ia tunaikan, tapi hak-hak manusia masih ia nodai, sehingga banyak yang masuk neraka dari kalangan orang-orang yang bertauhid dari hak-hak manusia, diantaranya ghibah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa ghibah ini memiliki darajat, ya, memiliki kelas-kelas, ya. Secara umum ghibah itu sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ghibah yang paling buruk adalah ghibah umara, menggibahi para penguasa, ya. Ini a'zam min ghibati amatin nas. Ini termasuk lebih besar keburukannya ketimbang menggibahi manusia biasa. Ya, ini hati-hati nih yang sering dengerin kabar politik dan ternyata, ya, sangat merugikan atau tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya secara tidak sadar langsung mengumpat. Padahal pemimpinnya adalah muslim. Ya, pemimpinnya adalah muslim, akhirnya apa? Digibahi. Digibahinya di mana? Bukan di istana tapi di warung kopi. Ya, sudah gibahi, nggak bakal sampai gibahannya dan ternyata berdosa dan dia harus meminta maaf. Ya, kenapa ghibah, menggibahi penguasa termasuk ghibah yang besar? Li'anna ghibatahum tuaddi ila karahatihim. Karena menggibahi mereka, ya, akan menularkan rasa benci kepada masyarakat dan rakyat secara umum. Wa ila tamarrudi alaihim wa ila adami tanfidhi awamirihim allati yajibu tanfidhuha. Sehingga kalau sudah seperti ini, orang sudah nggak bakal dengar lagi, ya, perintah dan kebijakan dari para penguasa, dari apa yang telah mereka rancang untuk kemaslahatan, ya, umat. Wa rubbama tuaddi ilal khuruj.
dan bisa jadi dengan sebab ghibah ini menjadikan rakyat menjadi memberontak kepada penguasa. Kalau sudah terjadi pemberontakan, ada keributan, itu keburukannya hanya Allah saja yang tahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak ya ini terjadi disebabkan dari hal-hal yang dianggap receh, yaitu karena ghibah. Kemudian yang kedua, ghibah para ulama. Ya, menggibahi para ulama ini juga sama dosanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla, melebihi ghibah manusia biasa. Ya, karena apa? Lianna ghibatal ulama tatadamman al-i'tida' ala ashasihim, merusak citra buruk mereka yang seharusnya disegani, dihormati dia karena mereka membawa ilmu. Wa tadamman al-i'tida' ala ma yahmilunahu minasyariah, dan juga akan menusuk apa yang mereka bawa dari ilmu syariat, sehingga tatkala mereka membawakan ilmu syariat, ya, orang-orang tidak mau menggubrisnya. Kata Syekh, li'anna an-nasa idza khaffa mizan al-alim indahum lam yaqbalu. Kalau sudah meremehkannya, ya, sudah ada rasa benci, maka bakal tidak didengar apa yang mereka bawa dari ilmu. Dan itu yang terjadi. Ya, tidaklah terjadi ghibah ini di kalangan para penuntut ilmu terhadap para ulama, para asatidzah, yang akhirnya terjadi apa? Saling boikot memboikot, ya, saling hajar menghajar, itu yang terjadi. Ingat, luhumul ulama, kata para ulama, masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Hati-hati. Ya, menggibahi manusia biasa itu ini bahaya, daging bangkai. Gimana jika daging para ulama? Maka itu beracun. Sehingga kita lihat keakhiran dari mereka-mereka yang hobinya suka menggibahi para ulama, para alim, yang terjadi adalah kehidupan yang buruk setelahnya. Sudah tidak lagi mengaji, sudah tidak lagi istiqomah, sudah futur. Tahu futur ya? Sudah tidak bisa seperti biasa. Kenapa? Karena luhumul ulama, dagingnya para ulama itu beracun. Bahkan banyak di antara mereka yang kami dengar bahwa yang tadinya mengaji sekarang sudah tidak sholat. Sudah tidak sholat. Lihat, bukan nggak sholat berjamaah, bukan. Sudah nggak sholat. Nah, tuh lihat, Allah timpakan kepada mereka ya hasil yang buruk di dunia sebelum akhirat. Waliyadzubillah. Yang seharusnya mereka berterima kasih, ya, para asatidzah adalah jembatan hidayah yang sampai kepadanya, ini malah ya ditikam dari belakang. Sehingga orang yang seperti ini tidak pantas untuk mendapatkan hidayah, dicabut lagi hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dan perhatikan, yang seperti ini juga terjadi di zamannya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Orang-orang yang suka mentahdzir-tahdzir yang tanpa batas, tanpa koridor yang dibenarkan, ya, yang hobinya jika duduk bersamanya bukan membahas masalah ilmu, hanya membahas masalah kesalahan-kesalahan para asatidzah yang seharusnya itu adalah mungkin ranah beda pendapat atau ijtihad, kemudian dibid'ah-bid'ahkan, bahkan sampai ke ranah dikafir-kafirkan. Dan itu ada sejak zaman Syekh Utsaimin pun ada. Di sini Syekh Utsaimin juga mewanti-wanti orang-orang yang seperti ini, hati-hati. Bisa jadi jika antum duduk bersamanya, antum tanya masalah ilmu wudu pun nggak tahu. Rukunnya wudu, rukunnya salat nggak tahu. Tapi kalau membahas masalah kesalahan sesama ahlu sunnah, ya, bukan ke ahlu bidah, sesama ahlu sunnah, sesama ya orang-orang yang sudah ngaji, seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, itu yang terjadi. Waliyadzubillah. Maka jauhilah orang-orang yang seperti ini. Ini adalah racun, ya, ini adalah benalu, ya, dalam sebuah pohon yang rindang. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, apapun itu tidak dihalalkan, ya, menzalimi seorang muslim dengan segala jenis kezaliman apapun. Karena kezaliman adalah zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, ya, tentang hadis muflis, hadis yang bangkrut.
Ya, man ta'udduna muflis alfikum. Siapakah di antara kalian yang tahu apa makna orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al-muflis alladzi laisa indahu dirham wala mata'. Yang muflis adalah orang yang bangkrut, adalah orang yang enggak punya harta dan barang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bihasanati amsalil jibal. Bahwasanya orang yang bangkrut dalam riwayat lain disebutkan min ummati, dari umatku, berarti dia adalah muslim. Berarti dia adalah muslim, bisa jadi dia sudah ngaji juga. Ya, lihat, ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung. Tuh lihat, sebesar gunung. Artinya apa? Hasanahnya ini sudah diterima oleh Allah. Kebaikan amal saleh yang ia lakukan sudah diterima oleh Allah. Dia membawa kebaikan. Amsal jibal, seperti gunung-gunung. Ya, dia membawa pahala sholat, puasa, mengaji, hadir majelis ilmu, birrul walidain, berakhlak mulia, sedekah, haji, umrah, ya, dan kurban dan lain sebagainya. Amsal jibal, kata Nabi, dia membawanya seperti gunung. Ya, gunung-gunung malah disebutkan di sini dalam bentuk jamak. Akan tetapi orang ini sekali lagi anggota tubuhnya tidak lepas dari perbuatan kezaliman sesama hamba. Fayati wa qad daraba hadza. Akan tetapi orang ini pernah memukul si fulan. Wa syatama hadza, pernah mencela si fulan. Wa akhadha mala hadza, orang ini pernah nilep harta si fulan. Ya, mencuri harta si fulan. Wa dan lain sebagainya. Dan dalam riwayat lain fayasfikud dima, dan orang ini pernah ya menumpahkan darah si fulan atau mencidarainya, ya melukainya, ya, dan lain sebagainya. Ini semuanya kezaliman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhudhu hadza min hasanati. Maka apa yang terjadi? Maka orang ini yang berbuat zalim akan diambil dari kebaikannya. Fayakhudhu hadza min hasanati, atau orang-orang yang dizalimi ini mengambil kebaikan dari si zalim tadi. Wa hadza min hasanati, ini adalah kebaikan-kebaikan dibagi-bagi. Ya. Wa hadza min hasanati, ini kebaikan-kebaikannya dibagi-bagi. Tuh, lihat. Makanya kata para ulama, ya, gak cukup ikhlas dan ittiba agar amalan itu buat kita. Ikhlas dan ittiba hanya syarat diterima. Hanya syarat diterima. Tapi ada satu syarat lagi, syarat eksternal agar amal ini tetap berada kita, yakni kita jaga amal kita ini agar tidak diberi secara cuma-cuma nanti di hari kiamat. Dengan cara apa? Tidak berbuat zalim. Ya, ikhlas dan ittiba syarat diterima. Ya, agar amal ini mengendap bersama kita terus, ya, tidak dibagi-bagi, adalah dengan kita menjaganya. Dengan seperti apa? Tidak berbuat zalim kepada para manusia. Ya, ini yang memiliki kebaikan. Bagaimana yang tidak memiliki kebaikan? Ini yang lebih tragis. Fa illam yabqa, yang ini aja sudah tragis. Dia sudah banyak beramal di dunia, puasa, salat, zakat, haji, tahajud, Senin Kemis, ya, hadir majelis ilmu, mendidik anak, tarbiyah sampai jadi orang anak-anak yang saleh, tetapi lisannya suka ghibah, suka namimah, suka ngadu domba dan lain sebagainya. Ya, ini bangkrut. Ya, rugi. Dia yang beramal tapi orang lain yang menikmati hasilnya. Ya, wal iyadzubillah. Fa illam yabqa min hasanatihi, dan apabila dia sudah habis kebaikannya karena suka bagi-bagi, saldonya sudah habis nol, nggak ada lagi. Ya, ini sudah, orang kayak gini sudah wassalam. Ya, ukhidha min sayyi'atihim, maka tidak cukup sampai di situ. Keburukan dosa-dosa orang yang dizalimi tadi
itu dilemparkan kepada si fulan tadi yang berbuat zalim. Ya. Faturiha alaihi thumma turiha finnar. Maka dia yang menanggung dosanya, orang lain yang berbuat, dia yang menanggung dosa, dan dengan sebab itu dia dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Maka hati-hati ayyuhal ikhwah, ya, zalim ini ya tidak bahayanya bisa sampai antara surga dan neraka. Seorang mungkin sudah haram untuk tidak menjadi penghuni neraka khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Bisa dia hindari dengan tidak berbuat syirik kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah azza wajalla. Tapi banyak yang tidak selamat dalam bab ini. Banyak yang tidak. Para ulama mengatakan katsirun minan nas minal muslimin, bahkan yang multazimin, yang istiqamah, tetapi banyak yang offset dalam bab ini. Ya, ketika ngobrol ketemu, iya tuh si fulan kayak gini, gimana ya? Udah, hobinya apalagi kalau sudah ketemu orang kayak nggak ada rem. Nah, ini bahaya nih orang yang kayak gini nih. Bahaya dan kasihan atas dirinya sendiri. Ya, kenapa? Amal solehnya nanti dibagi-bagikan. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala pernah suatu ketika, kalau tidak salah ya, Al Hasan Al Basri pernah disampaikan kepadanya ada orang yang menggibahinya. Apa kata beliau? Ada dua versi. Versi yang pertama, beliau ngambil kue atau ngambil makanan, ya, kasihkan kepada orang itu. Maka yang ngabarin ini kaget loh, ya Imam, dia ngibahin ente, kok ente malah ngasih makanan? Apa kata Al Hasan Al Basri rahimahullah taala? Ini nggak seberapa makanan yang saya kasih. Nanti di hari kiamat aku tagih kebaikan dia yang banyak itu, sebesar gunung akan saya ambil semuanya. Tuh lihat, bahaya. Ini hati-hati ayyuhal ikhwah. Ya bisa menjadi kebangkrutan nanti di hari kiamat. Jangan sampai kita sudah capek sholat 5 waktu, subuh bangunnya awal-awal mata masih ngantuk, ternyata di hari kiamat dikasih ke orang lain. Antum haji dengan biaya yang besar, capek jalan puluhan kilo, ya, pengen dapat mabrur, sampai di hari kiamat dikasihkan ke orang lain. Ya, antum birrul walidain, berakhlak mulia, bersabar, bersyukur, ya, qanaah, tapi di hari kiamat dikasihkan ke orang lain. Hati-hati, ini perkaranya enggak sepele sekali, besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kezaliman itu ada tiga macam. Kezaliman yang sifatnya tidak diampuni oleh Allah, yaitu kesyirikan, dan kezaliman yang sifatnya bisa diampuni oleh Allah, yaitu antara hak seorang hamba dan antara dia dengan Allah azza wajalla, yakni tentang hak-hak Allah azza wajalla. Kemudian ada kezaliman yang sifatnya pelakunya tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang hak-hak manusia. Hak-hak manusia. Maka hak-hak manusia ini mabniyun, itu dibangun di atas musyahah, kebakhilan. Apa maksudnya kebakhilan? Tidak bisa gugur sampai ditegakkan atau sampai ditunaikan. Itu hak manusia. Adapun hak-hak Allah itu mabniun ala musamahah. Hak-hak Allah dibangun di atas musamahah. Kalau antum muqassir, antum melakukannya tidak maksimal, mungkin Allah maafkan, atau antum bertobat, Allah taubat, Allah menerima taubat antum. Tapi kalau masalah manusia lah, tidak bisa sampai antum berikan hak-haknya sesuai dengan koridor yang telah disebutkan atau dijelaskan oleh syariat. Khawani biddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ayyuhal ikhwah, ya, membahas masalah ghibah ini banyak. Artinya kezaliman secara umum, diantaranya ghibah, namimah, ya. Sama namimah juga hati-hati. Ya, terkadang seorang itu namimah adalah mengadu domba, dan namimah termasuk sebab diantara sebab mendatangkan azab kubur. Ya, namimah sebagaimana hadis yang Nabi SAW berjalan melewati 2 kuburan. Ya, ternyata dua kuburan ini orangnya lagi diazab kubur. Ya, wa ma yu'adzabani fi kabirin, kata Nabi. Dan tidaklah mereka diazab karena perkara yang besar, yakni menurut pandangan manusia. Ya, menurut pandangan manusia.
yang pertama fa amma ahaduhuma fa innahu la yastatiru minal baul, karena dia tidak menutup diri ketika kencing. Dalam riwayat lain fa innahu la yatanazzah minal baul, tidak bersih ketika buang air kecil. Dalam masalah istinja, sehingga ada yang kena cipratan atau masih ada najisnya, ini terancam azab kubur. Kemudian yang kedua fakana yamshi bin namimah. Yang kedua, dia hobinya suka ngadu domba. Ngompor-ngomporin orang. Hati-hati. Bisa jadi kita masuk dalam bab ini tanpa sadar. Terkadang orang dengan polosnya mengabarkan sesuatu yang terjadi, memang kabarnya itu benar. Cuma tatkala disampaikan kepada yang bersangkutan, orangnya langsung panas. Langsung marah, langsung terbakar emosi. Hati-hati, ini juga namimah. Ya, misal sebagai contoh kasus, ya, ketika ada A, B dan C, ya, A dan C ini sebenarnya lagi bersih tegang, lagi kurang baik atau hubungannya renggang, A dan C. Kemudian A secara spontan ketemu dengan si B. Tadi ente ketemu sama si C ya. A ngomong ke B. Iya, ngomong apa dia? Oh iya, katanya ya, ngomong gini. Intinya kenapa tadi ente mukanya cemberut misalnya. Atau iya tuh dia kayaknya agak tersinggung sama ente karena entenya ngomong gini nih. Ternyata dengan omongan itu hubungannya dia semakin renggang antara A dengan C tadi. Bahkan bisa tersulut emosi, panas, bisa semakin menjadi-jadi. Maka ketahuilah si B telah melakukan namimah. Hati-hati. Maka jangan jadi orang, jangan terlalu polos. Walaupun yang dikhabarkan itu benar, hati-hati. Walaupun yang dikhabarkan itu benar, maka itu namimah. Makanya Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala tatkala disampaikan ada orang yang menggibahinya, ya, beliau mengatakan apa? Ya, jika engkau berkata benar, ya, maka engkau telah berbuat namimah. Dan jika engkau berkata dusta, maka engkau telah memfitnah. Au kamaka, ya, perkataan demikian. Jadi hati-hati, ini juga dosa besar. Ghibah, namimah, ya, kemudian memprovokasi, ini juga masuk dalam bab ini, sehingga orang dibikin tidak suka, ya, di framing gak baik dan lain sebagainya. Itu adalah dosa-dosa yang banyak dilakukan sesama manusia. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakhdhuluhu, dan seorang muslim, ya, tidak boleh menghinakannya, ya, tidak boleh menghinakannya. Apa yang dimaksud dengan menghinakan? Yakni, kita boleh sebentar mendengarkan azan kumandang isya.
Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan muslim dengan muslim yang lain itu saudara, la yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya. Kemudian yang kedua, wala yakhdhuluhu, ya, dia tidak menghinanya. Yakhdhuluhu yakni tidak menghinanya. Maksud kata Syekh, an la yatrukal mu'min nusrata akhihil mu'min fil mawatin allati yahtaju fiha ila nusrah. Maksudnya adalah seharusnya tidak seorang muslim atau seorang mukmin tidak meninggalkan saudaranya, ya, pertolongan saudaranya di tempat yang seharusnya dia dibutuhkan pertolongan, sedang membutuhkan pertolongan tapi dibiarkan, itu namanya khudlan. Ya, dibiarkan acuh, tidak ada perhatian, dia sedang membutuhkan pertolongan tetapi tidak dihiraukan, itu makna la yakhdhulu, dia tidak menghinanya atau tidak membiarkannya. Ya, hati-hati, ya, apalagi dia sedang membutuhkan pertolongan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wala yakhdhulu, bahkan kata Syekh Utsaimin, yajibu nasrul muslim, wajib untuk menolong seorang muslim, entah itu dia yang zalim atau dia dalam keadaan terzalimi. Ya, wajib menolong seorang muslim baik dalam keadaan zalim atau dalam keadaan dia terzalimi. Ya, para sahabat bertanya nih akhirnya, ya, sebutkan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluma, tolonglah saudaramu entah itu dia dalam keadaan berbuat zalim atau dia dalam keadaan terzalimi. Maka para sahabat terheran nih sama statement Nabi SAW, karena ada yang sedikit mengganjal di hati para sahabat. Ya Rasulullah, hadzal mazlum, ya Rasulullah, kita sudah tahu kalau orang terzalimi itu wajib untuk ditolong. Fa kaifa nansurudz zalim, bagaimana dengan orang yang zalim yang kita tolong? Ya, ini gimana konsepnya? Maka Nabi SAW mengatakan, tamna'uhu minadz zulmi, engkau menolongnya dengan cara engkau cegah agar tidak berbuat zalim. Fadzalika nasruka iyahu, maka itulah bentuk penolongan Anda terhadap dia dengan tidak berbuat zalim. Tatkala melihat saudara, ya, saudara Anda muslim, ya, berbuat zalim, jangan diiyakan, jangan divalidasi, jangan diberikan support, tapi dilarang, ya, dicegah, karena itu bentuk nasihat, bentuk pertolongan kepada dia, ya, nanti di dunia atau di akhirat. Karena kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan hadis tadi hadis muflis, hadis yang bangkrut. Jadi ini
Lihat betapa indahnya ya sama muslim ini, la yahqiruhu. Seorang hamba tidak menzaliminya, ya tidak menzaliminya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lain, la yakdzibuhu. Dia tidak berkata dusta. Di antara hak muslim dengan muslim yang lain, tidak boleh berdusta di hadapannya. Entah itu berbicara berita dusta, pembicaraan dusta. Dusta sudah kita kenal semua, yakni yang khilaful waqi', tidak sesuai dengan pada kenyataan. Atau berdusta atas nama dia. Berdusta atas nama dia tidak diperbolehkan, ya, hatta ya wa an la yakdzib alaihi bal wala ala ghairihi aidan. Bahkan kepada selainnya, li'annal kadhiba muharram hatta walau kana 'alal kafirin. Karena berdusta itu haram walaupun kepada orang-orang kafir. Lakin dzikruhu fi haqqil muslim, karena siaknya di sini. Karena kenapa disebutkan muslim? Karena Nabi sedang berbicara masalah muslim. Ya, kemarin sempat ada pertanyaan, Ustaz, ini kan berkaitan dengan muslim. Bagaimana dengan kafir? Dengan kafir juga banyak yang sudah disebutkan oleh Nabi hak-haknya. Akan tetapi hadis ini sedang berbicara siaknya, redaksinya antar sesama kaum muslimin. Bukan berarti kalau selain nama muslim tidak dibolehkan, tidak. Nabi SAW berlepas diri dari orang-orang yang, atau Nabi SAW tidak merestui, bahkan mengancam orang yang mengganggu orang-orang kafir yang zimmi, yang tidak memerangi, yang bersama kita, dengan tidak mencium bau aroma surga. Dan aroma surga itu bisa ditempuh dengan jarak sekian dan sekian. Dalam riwayat lain disebutkan 70 tahun perjalanan. Ya, lihat, hati-hati. Nah, kalau kafir saja kayak gitu nggak boleh dizalimi, bagaimana lagi dengan seorang muslim? Maka jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wala yahqiruhu. Seorang muslim tidak boleh merendahkan muslim yang lain. Ya, la yajuzu lil muslim an yatanaqqas makanata akhihil muslim. Tidak diperbolehkan seorang muslim merendahkan seorang muslim yang lain, apapun alasannya, abadan, enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan merendahkan seorang muslim yang lain. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh di antara kalian saling mengumpat, saling menghina antara satu dengan yang lain. Bisa jadi yang diumpat itu jauh lebih baik daripada mereka. Dan juga wanita tidak boleh mengumpat wanita yang lain. Bisa jadi yang diumpat itu jauh lebih baik daripada wanita-wanita tersebut. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian saling nyinyir, dan jangan juga menyebutkan dengan lakob-lakob yang jelek. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Karena ini adalah bi'salismul fusuq, seburuk-buruknya kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dialah orang-orang yang zalim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dalam sebuah hadis di sini menyebutkan rubba ash'ath aghbar madfu' bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ya, bisa jadi orang yang mukanya kucel, berdebu, ya, pintunya tertutup, kalau dia ngetok pintu nggak bakal dibuka, nggak dikasih izin, ya, karena orang ini nggak dilihat, nggak dilirik. Artinya apa? Seorang muslim apapun kedudukannya, kedudukannya atau masalah dunianya, dia fakir, jangan dihinakan. Lihat, lau aqsama 'alallahi la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, kalau dia berdoa kepada Allah, langsung diijabah.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kedudukannya di sisi Allah ternyata luar biasa. Maka jangan merendahkan seorang muslim apapun kedudukannya. Bisa jadi orang-orang yang lagi nyapu di jalan itu dia lebih bertakwa daripada kita. Ya, dia lebih ikhlas beramal daripada kita. Bisa jadi orang-orang yang menurut kita dianggap sebelah mata secara sisi dunia, tapi dia di sisi Allah orang-orang yang bertakwa. Maka jangan merendahkan seorang muslim apapun keadaan dia. Ya, tidak diperbolehkan. Bahkan bisa jadi nanti suatu saat akan berbalik. Ya, kalau istilah orang luar mengatakan dunia berputar. Yang kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi kaya. Ya, sebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah syair di zaman jahiliyah, la tahinul faqira 'allaka an tarka yawman wad-dahru rafa'ahu. Jangan engkau menghinakan seorang fakir yang dia hobinya suka merendah-rendah. Bisa jadi nanti suatu saat dia yang akan ditinggikan nanti dari segi yang lainnya, sehingga antum yang tadinya merendahkan jadi merasa menyesal. Tidak diperbolehkan. Maka apapun kondisi seorang muslim, ya, entah itu karena dia karena jahil atau dia belum tahu agama, jahil, ya, maka tidak boleh dihinakan. Ya, ketika antum ngajari yang jahil, jangan merendahkannya. Dasar kamu ini bahlul, misalnya, masa ini aja nggak bisa? Lah, abadan nggak boleh. Karena dia seorang muslim. Atau membentak seorang miskin, ya, dia muslim karena dia pekerjaannya ini dan itu yang dipandang direndahkan oleh masyarakat, kemudian Anda seenaknya sekonyong-konyong langsung membentaknya, ya, maka ini nggak boleh. La tahtakir man dunak, ya, jangan merendahkan orang lain. Likulli wahidin lahu maziyah, karena setiap orang itu memiliki keistimewaan masing-masing, yang mana keistimewaan itu tidak ada pada diri Anda. Jadi jangan merendahkan orang lain, apalagi seorang muslim. Ya, kata Syekh, la tahqir akhakal muslim hatta law sa'altahu an mas'alatin kullun yafhamuha wa huwa la yafhamha la tahtaqir fala'alla Allah yafta' alaih wa yata'allam min al-ilm ma yakunu bihi a'lam minka. Kata Syekh, kemudian ditutup, ya, jangan merendahkan seorang muslim hatta dalam satu permasalahan yang semua orang faham. Ya, tiba-tiba orang ini tidak paham, jangan kau rendahkan tadi. Ya, bisa jadi karena keikhlasan dia, karena kerendahan dia dalam menuntut ilmu, Allah buka bab-bab ilmu sehingga suatu saat nanti dia lebih berilmu daripada Anda. Jadi hati-hati dalam masalah ini masalah hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.